Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai
sebagai alatmu, seumur hidupku. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian untuk dapat beribadah melalui channel Gereja Kristen Jakarta.
Dan penuh dengan sukacita pagi hari ini atau hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Mazmur 54 ayat yang ke-8 dan 9. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita awali ibadah pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengarkanlah ayat panggilan beribadah untuk kita sekalian pada hari ini. Mazmur 90 ayat 1-2. Tuhan, Engkaulah perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Tak ada yang lebih mulia dan indah daripada Tuhan kita. Karya keselamatannya yang ajaib terjadi atas kita. Salib adalah bukti kasih-Nya yang sejati. Maka sepatutnya biarlah hidup kita sungguh boleh memuliakan nama-Nya yang kudus dan mulia sebagai penghormatan yang sejati kepada Tuhan. Mari kita nyatakan pujian ini. Syukur padamu, aku tak layak, namun Kau mengasihi daku. Pujian ribuan malaikat tak cukup nyatakan syukurku. Aku jadi sebagaimana diriku. Semua itu karya-Mu. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Biar hidup kami ya Tuhan. Biar hidupku selalu menyenangkan-Mu, Tuhanku. Segala puji bagi karya yang Nabi Kalvari. Darah-Mu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua
puji bagi karya yang nafikan hari darahmu selamatkanku, kuasamu bangkitkanku, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory for the things He has done. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang mulia, karyamu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Jikalau kami masih ada hingga hari ini, jikalau kami masih dipelihara oleh Engkau ya Tuhan, semua itu bukan karena kecakapan kami, bukan karena kehebatan kami atau satu kelebihan dari kami. Tetapi Tuhan, semua itu hanya karena anugerah, hanya karena belas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengucap syukur sebab Engkau baik pada hidup kami. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami mengakui segala keberdosaan kami, segala kekurangan kami Tuhan. Segala penyimpangan kami, hati kami yang tidak netral Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Dan pada pagi hari ini kami mohon belas kasih-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu. Boleh turun atas kami ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap orang yang datang dan mengaku dosanya kepadamu Tuhan, ada pengampunan daripada hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini sembah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah ayat petunjuk hidup baru dari Yesaya 1 ayat 18. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Inilah anugerah daripada Tuhan, inilah kasih daripada Tuhan. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri, mari kita sama-sama menyatakan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Bersama dengan orang-orang percaya di segala tempat dan sepanjang segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada satu nama yang harus kita selalu puji dan sembah. Sebab nama ini bukan sembarang nama, yaitu nama Yesus. Dialah Raja segala Raja, Dialah Tuhan dari segala Tuhan. Dan biarlah semua orang yang menyembahnya boleh datang kepadanya, memberikan sorak-sorai
yang terbaik bagi nama Tuhan. Mari kita nyatakan pujian ini, Tuhan, Kaulah Raja. Mari sambil bertepuk tangan, kita menyanyikan pujian ini. Berikan penyembahan terbaik, berikan sorak-sorai terbaik bagi nama Tuhan. Biarlah semua telinga mendengar nama Yesus yang menyelamatkan. Lembu dipatahkan, maut dikalahkan. Hai segala bangsa, mari sujud menyembah, sebab Tuhan dialah Raja segala raja. Hikmatnya besar, agung dan perkasa, sebab Tuhan dialah Raja mulia, memerintah selamanya. Haleluya, yeah. Itulah Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Mari katakan sekali lagi, biar semua yang telinga mendengar nama Yesus yang menyelamatkan. Biarlah semua telinga mendengar nama Yesus yang menyelamatkan. Belum dipatahkannya, patahkan, maut dikalahkan. Hai segala bangsa, mari sujud menyembah, sebab Tuhan dialah Raja segala raja. Hikmatnya besar, agung dan perkasa, sebab Tuhan dialah Raja mulia, memerintah selamanya. Haleluya, katakan sekali lagi, sebab Tuhan dialah Raja segala raja. Hikmatnya besar, agung dan perkasa, sebab Tuhan dialah Raja mulia, memerintah selamanya. Haleluya, sebab Tuhan dialah Raja segala raja. Hikmatnya besar, adil dan perkasa, sebab Tuhan dialah Raja dan mulia, memerintah selamanya, memulihkan segalanya, memerintah selamanya. Haleluya. Mari beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Amin. Dia Allah yang menyelamatkan kita, amin. Amin. Dia Allah sumber pertolongan yang sejati. Siapakah penolongmu? Penolong kita yang sejati hanyalah Tuhan Yesus. Mari kita nyatakan pujian ini. Yeah. Mari semuanya bertepuk tangan. Haleluya. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Bersyukurlah kepada Tuhan yang telah membebaskan kita dari segala perkara. Dialah penolong kita yang sejati. Yes. Siapakah penolongku yang kan angkat bebanku, lepaskanku dari lembah yang gelap, yang memberiku harapan. Yeah. Tuhanlah penolongku, padanya ku harap. Dialah perisaiku di dalam
penolongku. Tuhanlah penolongku, Yang telah angkat bebanku. yang telah angkat bebanku. Dia lepaskan kita. Lepaskanku dari lembah yang gelap, Yes. dan beriku harapan. Yeay. Tuhanlah penolongku, padanya ku harap. Dialah perisaiku di dalam bahaya. Bersamanya ku takkan takut. Yesus Tuhan, penolong dan kekuatanku. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Haleluya. Yeay. Dialah penolong kita yang sejati, namanya Yesus. Amin. Hanya Engkau yang patut dipuji dan diagungkan. Namamu besar Tuhan. Mari katakan sama-sama. Tuhanlah penolongku, padanya ku harap. Dialah perisaiku di dalam bahaya. Bersamanya ku takkan takut. Yesus Tuhan, penolong dan Tuhanlah, padanya ku harap. Dialah perisaiku di dalam bahaya. Bersamanya ku takkan takut. Yesus Tuhan, penolong dan kekuatanku. Oh, oh, oh. Oh, 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 Yeay. Beri sorak-sorai terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh ajaib dan sungguh heran Allah kita. Biarlah setiap kali kita beribadah, kita datang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh tidak hanya memberikan diri kita yang hadir, tetapi sungguh-sungguh hati kita mau beri bagi Tuhan. Sebab kita percaya Tuhan akan terus menolong dan menyertai kita dalam segala rintangan apapun. Saudara, mari kita sama-sama membaca secara berbalas-balasan Katekismus Heidelberg. Saya akan membacakan bagian liturgi dan saudara akan membacakan bagian jemaat. Mengapa Kristus memerintahkan kita menyapa Allah Bapa kami? Supaya pada saat kita mulai berdoa, Dia segera membangkitkan rasa takut dan percaya kepada Allah di dalam hati kita. Sebagaimana seorang anak kecil terhadap bapaknya, rasa takut dan percaya itu menjadi dasar doa kita. Yaitu Allah telah menjadi Bapa kita kita karena Kristus. dan Dia jauh lebih sudi mengabulkan permohonan yang kita ajukan kepadanya dengan iman yang sungguh-sungguh daripada Bapa kita sudi memberikan barang-barang dunia kepada kita. Mengapa ditambahkan di sini kata yang di sorga? Supaya kemuliaan Allah tidak kita bayangkan secara duniawi dan supaya segala kebutuhan tubuh dan jiwa hanya kita harapkan dari kemanusiaan. Kekuasaannya saja. Demikian pembacaan Katekismus Heidelberg. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bawa hati kita meminta kepada Tuhan agar kita diberikan hati seperti hatinya, sehingga kita mampu memberi seperti Kristus memberi. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata
kerinduan kami Tuhan, agar kami memiliki hati seperti hati-Mu. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang Tua yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku tangan-Mu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku, berikan ku. Berikan ku hati-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan terus memimpin dan menyertai kehidupan kami. Bahkan kami hari ini boleh bersama-sama berbakti beribadah di hadapan Tuhan. Sekarang ini kami ingin mempersiapkan diri kami untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kami kerendahan hati untuk mendengar dan ketaatan untuk melakukannya. Sehingga hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Tuhan juga tolong hamba-Mu dengan keterbatasan ini boleh menyampaikan maksud hati Tuhan kepada jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara sekalian, tema kita pada hari ini adalah memberi seperti Kristus memberi. Memberi seperti Kristus memberi. Kita akan baca dari Matius pasal 15 ayat 32 sampai 39. Matius pasal 15 ayat 32 sampai 39, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7. Jawab mereka, "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, Ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Saudara sekalian, ada seorang bernama Muhammad Yunus. Dia adalah peraih atau pemenang hadiah Nobel pada tahun 2006. Dia mendapatkan hadiah Nobel karena dia berhasil membangkitkan kondisi sosial dan kondisi perekonomian dari orang-orang miskin di Bangladesh. Apakah yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Yunus ini? Dia membangun sebuah bank yang bernama Grameen Bank. Ya. Bank ini adalah secara khusus ditujukan kepada orang-orang miskin, di mana dia memberikan kredit tanpa bunga kepada orang-orang miskin
dalam mereka membuka usaha, ya, di dalam mereka mungkin membangun rumah dan lain sebagainya. Nah, bank ini tentu saja untuk menjalankannya perlu banyak mengeluarkan dana pula. Dan Bapak ini bersedia untuk mengeluarkannya karena dia peduli kepada orang-orang miskin di Bangladesh itu. Oleh karena itu, akan apa yang ia lakukan itu, dia mendapatkan penghargaan berupa penghargaan Nobel. Alangkah luar biasanya bukan jika banyak orang bisa seperti beliau, di mana mereka tidak hanya mementingkan diri sendiri, tidak hanya peduli kepada kesejahteraan diri, tidak hanya berpikir, yang penting saya cukup sudah, tapi mereka juga mau melihat kepada orang di sekeliling. Siapakah di antara mereka yang membutuhkan, siapakah mereka yang kekurangan, dan dia bersedia untuk masuk dan terjun untuk menolong mereka. Kita tahu itu adalah panggilan juga bagi setiap kita anak Tuhan, bukan? Kita adalah orang-orang yang dikenal sebagai pengikut Yesus Kristus yang hidup di dalam kasih, yang seharusnya juga menyatakan kasih itu kepada sesama kita. Namun sayangnya tidak jarang kita juga dapati bahwa sebagai orang-orang percaya, kadang-kadang kita belum bisa atau belum mampu melakukan hal itu. Bahkan kita sering mendengar cerita-cerita dari orang bahwa ternyata justru orang percaya yang tidak punya hati untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Nah, paling tidak itu terlihat dari sebuah contoh sederhana dari kesaksian seorang ibu tua. Ibu ini tinggal sebatang kara, ya, dia tidak punya keluarga dan dia juga sakit-sakitan. Oleh karena itu untuk bertahan hidup dia membutuhkan bantuan atau pertolongan dari para tetangga. Nah, para tetangga itu dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang percaya Tuhan, ada yang tidak, maksudnya adalah di luar Tuhan, begitu ya. Dan kita berharap tentunya orang-orang yang percaya Tuhan, orang-orang Kristen itu, merekalah yang lebih aktif untuk memberikan pertolongan kepada ibu ini. Tetapi rupanya yang terjadi adalah justru mereka yang dikatakan di luar Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, mereka malah yang lebih aktif, lebih sering memberikan perhatian, memberikan pertolongan, memberikan makanan kepada ibu tua ini. Bahkan saya juga pernah mendengar ada yang berkata begini, biarlah orang-orang percaya, orang Kristen mengajarkan kasih kepada jemaatnya, tapi biarlah kita yang melakukannya. Suatu perkataan yang cukup berat dan menusuk kita semua, karena seolah-olah kita hanya bisa mengajarkan dan kita hanya tahu saja, tapi kita tidak melakukan. Tentu saja kita berharap ini tidak terjadi di antara kita, karena kita semua tahu, kita semua adalah orang-orang yang dipanggil untuk tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga mau berbagi kasih, mau berbelas kasihan kepada sesama kita yang membutuhkan. Sebagai orang-orang yang telah ditebus Tuhan, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus berbagian di dalam tindakan berbelas kasihan kepada sesama kita. Nah, dalam perikop yang kita baca tadi, ada satu kata yang menjadi penekanan kita pada hari ini, yaitu adalah kata belas kasihan. Dikatakan bahwa Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Sesungguhnya selain ayat ini, ada juga ayat-ayat lain di mana menggambarkan Tuhan Yesus itu berbelas kasihan kepada orang banyak. Misalnya, dalam Matius pasal 9 ayat 36, dikatakan melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi belas kasihan. Kemudian Matius pasal 14 ayat 14, ketika Yesus mendarat ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Matius 20 ayat 34, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Nah, ini catatan cuma hanya di Matius. Di bagian Injil yang lain tentu saja ada catatan lain yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada orang-orang banyak. Jadi kita bisa katakan bahwa belas kasihan itu adalah yang selalu ada di dalam diri Tuhan Yesus pada saat dia melayani orang banyak. Itulah yang selalu menggerakkan hatinya sehingga dia mau melakukan pelayanannya kepada orang banyak itu. Bahkan kalau kita baca tadi yang di ayat 32 yang tadi kita baca di awal, sesungguhnya keterangan belas kasihan ini adalah
perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Seolah-olah dia mengungkapkan perasaannya. Kalau beberapa ayat tadi yang saya baca itu adalah sudut pandang dari orang ketiga. Mereka melihat Yesus tergerak oleh belas kasihan. Jadi dia ya Tuhan Yesus. Tapi kalau di sini dikatakan bahwa hatiku. Tuhan Yesus menggunakan orang pertama, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh ya menyatakan perasaannya dan berkata, aku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu dan aku ingin menolong mereka. Nah, siapa sesungguhnya orang banyak itu? Kalau kita ingin tahu siapakah mereka, kita perlu mundur sedikit beberapa ayat ke belakang. Karena sesungguhnya perikop tadi adalah masih berhubungan dengan perikop sebelumnya, yaitu di ayat 29 sampai 31. Nah, di sanalah sebenarnya kisah itu bermula. Di sanalah kita juga bisa tahu siapa orang-orang banyak itu. Nah, di sini dikatakan bahwa di ayat 29, setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Nah, kemudian orang banyak berbondong-bondong, ya, banyak sekali berbondong-bondong datang kepadanya. Dan di antara orang banyak yang datang itu mereka juga ada membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu dan banyak lagi yang lain. Lalu mereka meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua. Orang-orang sakit itu. Kemudian takjublah orang banyak itu melihat apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus, di mana orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat dan mereka semua memuliakan Allah Israel. Nah, waktu kita membaca dan mendapati ada istilah Allah Israel, ini menunjukkan bahwa mereka ini adalah bukan orang Israel. Karena kalau mereka ada orang Israel, mereka tidak perlu menyebut sebagai Allah Israel, bukan? Jadi mereka adalah orang-orang non-Yahudi yang pada saat itu mendapatkan pelayanan Tuhan Yesus sehingga mereka ada yang disembuhkan ya, ada yang takjub melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi orang-orang yang sakit itu, orang-orang yang cacat itu. Sehingga mereka sungguh-sungguh kagum dan mereka terus mengikuti Yesus. Nah, waktu itu pada saat Tuhan Yesus berkata hatinya tergerak oleh belas kasihan, sesungguhnya mereka orang banyak itu sudah mengikuti dia dikatakan 3 hari, ya, 3 hari. Dan sesungguhnya pelayanan itu sudah selesai. Dan Tuhan Yesus melihat orang-orang itu tidak ada makanan, dikatakan di Alkitab di sini ya. Lebih tepatnya mungkin adalah mereka sudah kehabisan makanan karena sudah 3 hari, bukan? Jadi Tuhan Yesus melihat kebutuhan mereka dan dia berkata begini, aku tidak mau menyuruh mereka pulang, nanti mereka pingsan di jalan. Jadi kita melihat bahwa betapa perhatiannya Tuhan Yesus kepada orang banyak itu. Kalau kita pikir-pikir dengan pikiran kita, sesungguhnya adalah mereka kan datang dengan inisiatif sendiri, ya. Mereka datang meminta pertolongan, tentu saja mereka sudah mengatur segala sesuatu ya, bagaimana perjalanan mereka, mau berapa lama di sana, pulangnya bagaimana. Tentu saja mereka sudah mau membayar harga semua itu. Jadi seharusnya kita berpikir, ya baik Tuhan Yesus maupun para murid tidak perlu lagi terlalu memikirkan tentang apakah mereka nanti makan apa, apakah mereka cukup minum atau tidak. Seharusnya tidak perlu sampai di sana. Tetapi kita lihat belas kasihan Tuhan Yesus itu melampaui segalanya sampai-sampai ia memperhatikan bahwa mereka itu tidak ada makanan untuk dimakan. Dan ia berkata kepada para murid, mereka harus kita beri makan. Nah, tentu saja para murid taat dan tunduk kepada gurunya Tuhan Yesus. Tetapi mereka juga melihat bagaimana kita bisa menolong mereka. Ya, kita mau menolong mereka tapi kita tidak punya kemampuan itu untuk menolong mereka. Karena kenapa? Karena kita tidak punya roti yang cukup untuk memberi makan begitu banyak orang. Kalaupun di sini ada toko roti ya, dan sebenarnya tidak ada toko roti di sana, bagaimana mungkin juga bisa memenuhkan kebutuhan roti yang begitu banyak dari orang banyak yang berbondong-bondong itu. Jadi tidak mungkin disediakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Di ayat 33 mereka menjawab Tuhan Yesus seperti ini. Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Tidak mungkin kita bisa mengenyangkan mereka semua. Kita tidak punya cukup roti untuk itu. Meskipun kita mau menolong mereka, kita pun tidak mampu untuk menggenapi apa yang kita mau itu. Nah, saudara sekalian, sesungguhnya memang betul pada saat satu pertolongan bisa dilakukan dan diwujudkan, memang butuh dua ini ya.
butuh syarat dua ini, mau dan mampu. Dan kadang-kadang kita sebagai manusia itu tidak mampu memenuhi keduanya. Kadang-kadang kita mau, ya aku mau menolong dia, tapi aku tidak mampu. Nah itu ya, satu dipenuhi, satu tidak. Ada yang lain sebenarnya, aku mampu memenuhi itu, tapi dia tidak mau. Dua hal itu belum tentu dipenuhi oleh manusia untuk menolong sesamanya. Tapi pada saat kita berbicara tentang Tuhan Yesus, kita tahu ya, dia adalah Allah yang maha kasih dan maha kuasa. Mau dan mampu itu ada di dalam dirinya. Jadi pada saat Tuhan Yesus berkata kita tolong mereka, pastilah Tuhan Yesus punya kemampuan untuk mewujudkan apa yang mau dilakukan kepada orang banyak itu. Namun kembali lagi permasalahannya, dengan cara apa? Lalu dia bertanya kepada para murid, roti yang ada itu ada berapa? Kemudian mereka berkata ada 7 roti dan beberapa ikan kecil. Lalu ya bagaimana itu semua bisa mengenyangkan orang banyak itu, cuma 7 roti dan beberapa ikan. Lalu di ayat 35 kita melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus untuk itu. Dia berkata lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para muridnya. Dan kemudian para muridnya membagikannya kepada orang banyak itu. Dan ajaibnya adalah pada saat dibagi, roti itu selalu ada, ikan itu selalu ada. Sehingga semua orang mendapatkan bagian roti dan ikan itu. Dan dikatakan bahwa mereka makan sampai kenyang. Ya. Wah, ada penekanan di sini ya. Jadi bukan makan sedikit saja, bukan kenyangnya setengah saja, tapi mereka sungguh-sungguh kenyang dengan apa yang disediakan oleh para murid melalui apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Setelah mereka kenyang, mereka baru pulang. Dan dicatat di sini adalah mereka berjumlah 4.000 laki-laki ya. 4.000 laki-laki. Begitu banyaknya dan Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kita bisa melihat bahwa kisah di sini adalah menggambarkan tentang kasih Kristus dan juga kuasa Kristus di dalamnya. Dua hal ini begitu penting dinyatakan di tempat ini karena kalau kita bandingkan di bagian sebelumnya ya ada juga kisah yang begitu terkenal, itu adalah kisah 5 roti 2 ikan. Nah, di sana adalah tercatat di pasal yang sebelumnya pasal 14 di mana Tuhan Yesus juga memberi makan 5.000 orang bukan dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, dua peristiwa ini adalah dua peristiwa yang berbeda. Mirip memang tapi punya detail yang berbeda ya. Berhubungan dengan orang yang berbeda dan di tempat yang berbeda. Dua peristiwa ini sungguh terjadi. Kenapa? Kita bisa mengatakan itu karena kalau kita baca di pasal 16, Tuhan Yesus menyinggung kedua peristiwa ini. Pada saat Tuhan Yesus mendapati para muridnya mulai ragu atau mulai tidak yakin kepada Tuhan, dia kemudian mengingatkan mereka. Kemudian di ayat 16, pasal 16 ayat 9 sampai 10 dia berkata begini ya. Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian, ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan mereka, ada 2 peristiwa jangan lupa. Ya, 5.000 orang 5 roti, 4.000 orang 7 roti itu. Masih tidak yakinkah akan ya kuasa Tuhan, bahkan kasih Tuhan di dalamnya? Jadi Bapak Saudara sekalian, melalui kisah ini ada prinsip yang kita pelajari adalah Yesus merupakan Allah yang berbelas kasihan dan ia ingin agar para muridnya termasuk kita semua juga berbagian dalam tindakan berbelas kasihan kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, pada saat kita punya kemauan itu untuk terlibat dalam tindakan belas kasihan, kemampuan itu akan Tuhan berikan dan cukupkan kepada kita karena dia adalah Allah yang maha kasih dan maha kuasa. Dia akan memampukan kita untuk melakukannya dengan menunjukkan belas kasihan kita kepada orang yang membutuhkan. Seperti Kristus telah berbelas kasihan, mari kita juga berbelas kasihan. Seperti Kristus telah memberi, kita diajak untuk belajar memberi kepada orang yang membutuhkan. Pertanyaannya adalah, apakah kita punya belas kasihan itu? Apakah belas kasihan itu sudah ada di dalam diri kita? Nah, sebelum kita buru-buru menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita sedikit lebih mengerti apa yang dimaksudkan dengan belas kasihan itu. Nah, Bapak Saudara sekalian, belas kasihan kalau kita perhatikan di dalam pengajaran Perjanjian Lama itu adalah
merujuk kepada salah satu aspek yang dimiliki oleh Allah di dalam relasi, di dalam kaitan dengan umatnya. Bahkan kata belas kasihan itu kalau di dalam bahasa Ibrani menggunakan akar kata yang sama dengan kalau kita menyebutkan tentang rahim seorang ibu. Jadi seolah-olah belas kasihan itu disamakan dengan kasih ibu yang mengandung seorang anak ya. Jadi belas kasihan itu tidak hanya terbatas kepada perasaan saja. Allah mengasihi di dalam perasaan, tetapi ditunjukkan juga lewat tindakan pertolongan, tindakan penyertaan yang Tuhan berikan kepada umatnya. Jadi belas kasihan itu bukan cuma di dalam hati, tapi juga ada tindakannya. Demikian pula dalam perjanjian baru kita melihat Tuhan Yesuslah sebagai Allah, anak Allah yang merefleksikan belas kasihan Allah itu kepada umat manusia. Nah, dikatakan bahwa belas kasihan tersebut bukan hanya di dalam perasaannya Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan Yesus berkata, aku ini sedang berbelas kasihan kepada mereka, bukan cuma di dalam perasaan, tetapi kemudian diwujudkan dengan tindakan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Buktinya adalah belas kasihan itu ditunjukkan dengan penyembuhan penyakit, pengusiran roh jahat, memberi makan orang-orang yang kelaparan, bahkan belas kasihan itu ditunjukkan dengan ia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Itulah tindakan belas kasihan Allah yang ditunjukkan kepada kita. Bahwa bukan cuma hanya di dalam hati saja, tetapi ditunjukkan dan diwujudkan di dalam tindakan. Nah, ini pun dijelaskan di dalam sebuah website dari yayasan misi yang bernama Compassion. Nah, dia menggunakan nama Compassion yang artinya belas kasihan juga. Dalam salah satu artikel websitenya dia menjelaskan bahwa memang belas kasihan itu dimaknai sebagai bukan sekedar perasaan, tapi harus dilengkapi dengan tindakan untuk memberikan pertolongan. Nah, itulah yang menjadi misi atau menjadi apa yang dilakukan oleh yayasan misi ini, di mana mereka menunjukkan tindakan membantu orang lain dengan cara adalah mereka melihat kebutuhan, apakah ada orang-orang yang membutuhkan di seluruh dunia dan mereka mewujudkannya dengan memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka. Jadi bukan cuma, aduh kasihan ya orang itu, aduh kasihan ya dia tidak punya makanan, kasihan kok dia seperti tidak ada yang bantu. Tapi kasihan itu sudah ada, ditunjukkan dan dilanjutkan dengan tindakan untuk memberikan pertolongan. Nah, saudara sekalian, kita tentu tahu Tuhan Yesus pernah memberikan contoh salah satu contoh adalah perumpamaan orang Samaria yang baik hati ya. Saya tidak akan menjelaskan secara lengkap ceritanya karena saya percaya kita semua juga pernah atau tahu tentang kisah ini. Nah, pertanyaannya langsung kepada orang ketiga, yaitu orang Samaria. Mengapa orang Samaria itu berbeda dengan kedua orang sebelumnya yang adalah imam dan orang Lewi? Mengapa mereka berdua tidak memberikan pertolongan kepada orang yang setelah dirampok, dipukuli habis-habisan dan diletakkan di tepi jalan? Mengapa mereka tidak menolong? Dan sedangkan orang Samaria ini, orang yang mungkin tidak diharapkan untuk membantu, mengapa pada akhirnya dia bersedia untuk berhenti dan membantu orang yang terluka itu? Nah, di sana ada satu ayat Lukas pasal 10 ayat 33 mengatakan begini. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Rupanya belas kasihan itulah yang menjadi kunci, sehingga ia mau turun dari keledai tunggangannya, dia mendekati orang itu, memeriksa keadaannya, membalut luka-lukanya, bahkan kemudian tidak cukup sampai di sana, dia menaikkan dia dalam keledai tunggangannya, di atas keledai tunggangannya, membawanya di penginapan, dan tidak cuma itu, dia bahkan menitipkan uang kepada pemilik penginapan dan berkata, jika masih kurang nanti saya akan tambahkan. Jadi kita melihat bahwa pada saat ada suatu belas kasihan dalam diri seseorang, tidak membuat dia berhenti di sana, tapi ditunjukkan dengan tindakan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Itulah yang ditunjukkan oleh orang Samaria yang baik hati, dan itulah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada orang pada saat itu untuk berkata, mari kita belajar dari itu. Kita melihat sesama kita yang membutuhkan, marilah kita berbelas kasihan kepada mereka. Ada seorang bernama Bapak Pai Fangli. Pai Fangli ini adalah orang China. Dia adalah seorang tukang becak. Tukang becak yang bekerja di daerah Tianjin, China. Dikatakan bahwa dia telah
menggunakan separuh hidupnya untuk menjadi tukang becak ya. Jadi dengan penghasilan yang pas-pasan itu rupanya dia tidak menggunakan uangnya untuk membeli pakaian untuk dia. Bahkan makanan pun dia tidak pakai uangnya untuk membeli. Dan caranya adalah dia makan dengan cara memulung. Nah kemudian uangnya itu yang dia kumpulkan dipakai untuk apa? Rupanya dikatakan bahwa dia memilih menggunakan uangnya itu, uang dari hasil kerjanya itu adalah untuk memberikan sumbangan kepada yayasan yatim piatu yang mengasuh 300-an anak yang tidak mampu. Ya. Kemudian pada tahun 2001 di usianya yang ke-91 tahun, ia datang kepada pengurus yayasan itu dan dia berkata, aku sudah tidak mampu lagi bekerja. Aku sudah tidak bisa mengayuh becak lagi karena masalah kesehatan. Ini adalah persembahanku yang terakhir. Hari itu dia memberikan 500 yuan. Kalau dikalikan kurs kita adalah sekitar 1 juta kepada panti itu. Dia berkata ini adalah persembahanku yang terakhir. Tetapi sesungguhnya kalau dihitung total sumbangannya yang telah dia berikan kepada yayasan ini adalah totalnya berjumlah 350.000 yuan. Kalau dikali kurs kita hari ini mungkin sekitar 750 juta rupiah. Betapa besar bantuan yang telah dia berikan kepada para anak-anak yatim piatu itu. Padahal dia bukan orang kaya. Dia mengandalkan kekuatannya untuk memberikan bantuan kepada mereka. Dan pada tahun 2005, ia meninggal karena terserang kanker paru-paru. Dan pada saat dia meninggal, begitu banyak orang yang kehilangan dan memberikan penghargaan dan penghormatan kepada dia. Nah, Bapak Saudara sekalian, tentu saja seperti tadi di awal kita cerita tentang Bapak Muhammad Yunus ya, atau Bapak Pai Fang Li ini, atau kisah tentang Tuhan Yesus di Alkitab. Semuanya itu adalah untuk mengajak kita untuk mari, mulailah kita tergerak hati kita. Mulailah kita juga berbelas kasihan kepada orang lain. Membantu orang lain yang membutuhkan. Mungkin kita tidak bisa sampai seperti Bapak Pai Fang Li ini yang menggunakan seluruh hidup kita mencari uang untuk menolong orang yang membutuhkan seperti anak yatim. Tapi paling tidak dengan kisah-kisah tersebut menggerakkan kita sedikit banyak untuk mau lebih lagi memperhatikan orang lain, mau lebih lagi mengeluarkan apa yang ada pada kita dan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Mau mulai lagi tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tidak hanya memikir yang enak untuk kita saja, tapi mulai untuk membantu orang lain, memberi seperti Kristus memberi. Dan untuk melakukan itu tidak harus mulai atau dimulai oleh menjadi orang kaya. Tidak harus kaya dulu baru bisa bantu orang. Kita bisa bantu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kita semua bisa memberikan bantuan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan apa yang kita bisa, dengan kemampuan kita. Tidak selalu harus dengan uang yang banyak. Amsal pasal 3 ayat 27 mengatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kalau kita mampu melakukannya, jangan tahan itu, lakukan saja. Bahkan beberapa minggu lalu kita sudah mendengar contoh dari jemaat Makedonia, di mana kita belajar tentang kaya di dalam kemurahan. Dikatakan bahwa meskipun mereka sangat miskin, meskipun mereka menderita, tapi sukacita mereka meluap dan mereka kaya di dalam kemurahan. Mereka memberikan bantuan bukan karena paksaan, bukan karena kewajiban, tapi karena kerelaan hati mereka, sukarela memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui apa yang mereka miliki, apa yang menjadi kemampuan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan kembali kepada kita. Apakah belas kasihan seperti itu sudah ada di dalam diri kita? Apakah kita sudah belajar untuk melihat kebutuhan di sekeliling kita? Kita belajar untuk bukan cuma perasaan yang ada di dalam kita, kasihan kepada mereka, tapi mulai mengambil tindakan juga untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Sekali lagi, orang-orang yang sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita jangan hanya mementingkan diri sendiri, tapi harus belajar berbelas kasihan kepada sesama kita yang membutuhkan. Saudara sekalian, saya akan menutup khotbah ini dengan sebuah klip sekitar 3 menit tentang belas kasihan. Nah, mari kita saksikan bersama. ยายจำได้ไหม His name is Gordon. He's my father.
he was a soldier. While he was a prisoner of war, it was hell. He didn't believe there was goodness in the world anymore. And when the war ended, he changed. His faith returned. He dedicated his life to help other people. And on the day he died, he asked me to come and find the person who changed him. What did you say to him? Out. 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 You didn't say anything? Bapak Saudara sekalian, seperti video klip yang tadi kita lihat, compassion is a true communication. Belas kasihan merupakan komunikasi yang sejati. Tindakan belas kasihan itu dapat dimengerti orang dari berbagai bahasa apapun. Meskipun pada saat melakukan tindakan belas kasihan itu, kita mungkin tidak mengatakan apa-apa, tapi orang yang menerima tindakan kasih itu, mereka akan merasakan sendiri kasih yang atau belas kasihan yang ditunjukkan oleh orang yang memberikan pertolongan. Seperti yang digambarkan di video klip tadi, seorang tentara yang menderita dan dia terbaring di tanah dan dia terus berkata, tolonglah aku, tolonglah aku. Dan pada saat itu ada seorang gadis yang menatap kepada pasukan atau kepada tentara yang terluka itu. Pada awalnya mungkin dia agak ragu, tetapi karena belas kasihan yang ada di dalam dirinya mendorong dia untuk mendekati orang itu. Dia tidak berkata apa-apa, dia cuma menyentuh tangan orang itu untuk menunjukkan tindakan belas kasihan kepada orang itu. Namun sebelum dia bisa berbuat banyak, dia telah ditangkap oleh pasukan dan mungkin dianggap sebagai berkomplot dengan pasukan itu. Bahkan dia disiksa, bahkan dia dipukuli karena melakukan hal itu. Dan itulah yang membuat prajurit yang terluka itu mengalami sebuah perasaan yang bersyukur demikian rupa karena ada orang yang tidak dikenalnya bersedia menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dan dengan adanya belas kasihan yang dia terima, menggerakkan dia untuk menyatakan belas kasihan yang sama kepada banyak orang. Dia setelah pulang dari perang, dia mulai memberikan bantuan kepada banyak orang. Nah, Bapak Saudara sekalian, saya pikir bagi tentara ini, dia berkata, selama-lamanya saya tidak akan lupa pertolongan dari gadis itu. Selama-lamanya saya tidak akan lupa. Nah, demikian pula Bapak Saudara sekalian, kita perlu belajar dari hal ini. Apakah ada sebuah tindakan belas kasihan yang diberikan kepada kita, yang kita berkata, saya selama-lamanya tidak akan lupa akan perbuatan orang itu? Saudara sekalian, sesungguhnya walaupun kita merasa mungkin orang di sekitar kita tidak pernah menolong kita, kita semua pernah merasakan belas kasihan yang luar biasa dari Allah kita. Itu adalah dari Tuhan kita Yesus Kristus.
yang telah menyatakan belas kasihan yang demikian rupa kepada kita, orang-orang yang terhilang ini, orang yang berdosa ini. Kita yang harusnya dihukum, kita menderita, kita tanpa pengharapan, tetapi Tuhan telah menyatakan belas kasihannya kepada kita. Dan kita berkata, selama-lamanya ya Tuhan, aku tidak akan melupakan belas kasihan-Mu. Dan oleh karena itu, dengan rasa syukur di dalam hatiku, aku ingin tergerak melakukan seperti yang Engkau lakukan. Berbelas kasihan seperti Engkau berbelas kasihan. Memberi seperti Engkau telah memberi. Rela mengorbankan diri seperti Engkau telah mengorbankan diri. Oleh karena itu Bapak Saudara sekalian, mari kita bersama-sama belajar untuk melihat sekeliling kita, melihat kebutuhan yang ada, dan mari kita mulai belajar untuk menyatakan kasih kita, belas kasihan kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Biarlah Tuhan berikan kita hati yang berbelas kasihan, hati yang rela untuk berkorban, hati yang rela untuk terus dibentuk agar kita semakin serupa dengan Kristus, meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupannya. Dan biarlah kita tahu pada saat kita belajar untuk melakukan hal itu, kita telah dipakai Tuhan menjadi alatnya, menjadi saksi bagi banyak orang, bahkan apa yang kita lakukan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Kami tahu banyak karya Tuhan, banyak perbuatan Tuhan Yesus yang tidak bisa kami gambarkan dengan lengkap. Belas kasihan-Mu jauh melampaui apa yang bisa kami pikirkan. Pada saat kami berusaha memahami Engkau begitu berbelas kasih kepada orang-orang yang membutuhkan, kami juga mau belajar ya Tuhan. Tuhan tolong berikan kami hati juga untuk berbelas kasihan. Sehingga pada saat kami melihat adanya kebutuhan, kami juga tergerak bukan cuma untuk ada perasaan kasihan di dalam hati, tapi kami juga tergerak untuk mengulurkan tangan kami, memberikan pertolongan, bantuan sesuai dengan kemampuan kami. Dan kami percaya Tuhan pada saat kami mau untuk menyatakan belas kasihan kepada orang lain, Engkau pula Tuhan yang akan mencukupkan apa yang kami butuhkan untuk melakukannya. Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, biarlah kami semua terus boleh mengerti kehendak Tuhan, kami bertumbuh di dalamnya, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati setiap kita Bapak Ibu Saudara. Doakan untuk pelayanan misi GKJ yang akan ke Setiawan, Malaysia pada tanggal 7 Desember hingga 14 Desember 2023. Melayani orang Indonesia yang bekerja di Setiawan dan orang asli Melayu, Malaysia. Kiranya Tuhan mempersiapkan seluruh peserta yang akan berangkat, diberikan kesiapan hati dan pertolongan Roh Kudus untuk melayani. Doakan untuk pembicara Guru Injil Cuniadi dan Dr. Frans Susanto. Kiranya Tuhan yang memakai mereka dan mengurapi kedua hambanya. Doakan untuk cuaca, keamanan, dan setiap acara di beberapa tempat agar dapat berjalan dengan baik. Doakan agar pintu-pintu yang tertutup dan kegelapan yang menguasai mereka dapat dipatahkan dan dihancurkan dengan pemberitaan Injil Tuhan. Kiranya ada hati yang terbuka dan dilembutkan oleh Roh Kudus untuk dapat menerima kasih dan terang Kristus dalam hidup mereka. Doakan juga untuk persiapan Natal bagi seluruh GKJ. Biarlah Natal menjadi momen bagi jemaat untuk menceritakan kasih Allah yang besar. Allah mau datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, untuk menyelamatkan manusia. Kiranya ada banyak jiwa yang boleh kita bawa di hari Natal. Terima kasih Pendeta Siujono untuk khotbahnya. Kiranya kita semua diberkati, dan bukan hanya diberkati tetapi juga dimampukan oleh kuasa pertolongan Tuhan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, sebagai respon kita atas firman Tuhan, kita mau memberikan persembahan.
Biarlah kita memberi yang terbaik kepada Tuhan hari ini, bukan hanya materi, tetapi juga hati kita, hidup kita seutuhnya kita persembahkan kepada Tuhan. Seperti pujian ini, Lord, I give you my heart. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Terima kasih untuk persembahannya. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami bisa memberikan sedikit dari apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Sungguh sangat tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan kami juga tidak ragu untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami
ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan mereka. Biarlah Tuhan berkati berlimpah-limpah atas hidupnya, atas usaha pekerjaan, keluarga dan kesehatan mereka masing-masing. Masa depan mereka juga Tuhan berkati, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkatilah Tuhan apabila ada jemaat yang saat ini sedang mengalami krisis dalam keuangan mereka. Kiranya Tuhan tolong campur tangan. Engkaulah Allah satu-satunya, Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang sanggup mencukupkan dari yang tidak ada bahkan menjadi ada. Semua karena kuasa dan pertolongan Tuhan saja. Kami serahkan doa kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan untuk beberapa hal yang kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus untuk situasi krisis perang yang terjadi di Israel hari-hari ini. Kiranya Tuhan tolong campur tangan supaya proses dapat berlangsung tidak berlarut-larut dan dapat segera diakhiri sehingga tidak jatuh korban lebih banyak lagi. Mohon Tuhan tolong pimpin untuk para pemimpin-pemimpin agar bijaksana, agar mereka tidak dikuasai oleh hawa nafsu, kejahatan yang menguasai mereka, sehingga perang ini bisa segera berakhir. Dan kami mohon belas kasihan Tuhan untuk korban-korban yang tidak bersalah, yang mereka harus menanggung dari konflik ini. Kiranya Tuhan tolong campur tangan dan Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan bagi mereka yang saat ini ditinggalkan oleh saudara atau keluarga mereka. Tuhan tolong belas kasihanilah. Kami rindu konflik ini bisa segera berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang semuanya boleh bangkit berdiri dan kita akhiri dengan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dan hidup kekal dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan dan pertolongan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertaimu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati. Ambil saat teduh.